Sementara itu, saudara, dalam upaya memperkuat budaya integritas dan implementasi tata kelola kerja yang baik, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd menggelar training penerapan sistem anti penyuapan berstandar ISO 37001. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd melaksanakan pelatihan penerapan sistem anti penyuapan berstandar internasional ISO 37001. Kegiatan ini digelar selama 2 hari sejak Senin 13 Oktober 2025 di salah satu hotel dalam kota Jambi. Pelatihan sistem anti penyuapan berstandar ISO 37001 ini diikuti oleh 25 peserta perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di PetroChina. Ini merupakan bagian dari komitmen PetroChina dalam mempertahankan dan upaya untuk terus meningkatkan integritas dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Field Admin Superintendent Agung Bratanata mengatakan, penerapan ISO 37001 bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi untuk terus menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai upaya perusahaan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan budaya anti penyuapan dan korupsi sebagai cerminan perusahaan yang transparan dan akuntabel. Ini adalah acara pelatihan ISO 37001, lebih ke sifatnya awareness ya. Awareness ini membangun kesadaran ya. Pelatihan untuk membangun kesadaran bahwa perusahaan kita itu menerapkan ISO 37001. Jadi karena kita sudah bersertifikat, tentunya sistem ini harus tetap berjalan dan harus bergerak. Bergerak dimaksud adalah kita harus mendewasakan sistem ini supaya apa? Supaya tujuan dari perusahaan kita sendiri itu tercapai. Artinya semua kegiatan aktivitas operasional kita itu harus dilakukan dengan benar dan bersih atau good corporate governance. Selain itu, Reki Hendra Saputra, Mutu Institute selaku narasumber menyebutkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001 merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang baik dan meningkatkan pemahaman dan penguatan anti penyuapan. Sehingga nilai integritas tertanam dalam diri yang bisa diimplementasikan di lapangan dan menjadi budaya dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Latihan ini adalah satu bagian yang penting ya, untuk rekan-rekan PetroChina dalam upaya satu awareness-nya, kepeduliannya ditingkatkan gitu ya. Penguatan lagi pemahaman terhadap SMAP ya, dan juga masalah terkait dengan keterlibatan kita. Dan isu besar kita kan sebenarnya di samping untuk pemenuhan terhadap persyaratan standar, satu sisi sebenarnya kita kan membangun suatu tata nilai. Nah, kalau dalam sistem manajemen anti penyuapan ini, jadi bagaimana membangun tata nilai ini pasti manusianya yang kita bangun. Nah, tahapan besarnya di sana kan mulai dari bagaimana memuatkan mindset rekan-rekan. Nah, ini kan harus dipompa dengan program-program pelatihan gitu. Dan PetroChina kami melihat sangat memiliki komitmen yang tinggi untuk itu. Selain itu, PetroChina terus mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab pada karyawannya dalam setiap aktivitas kerja. Salah seorang peserta, Endang Susilawati, mengatakan dengan terus dilakukannya pelatihan ISO 37001 secara berkelanjutan tanpa merasa terbebani akan menjadi budaya perilaku anti suap dan berintegritas. Kegiatan ini memang seperti yang sudah kita lakukan setiap tahunnya, jadi memang kegiatan rutin untuk pelatihan awareness terhadap SMAP ISO ini kita lakukan rutin setiap tahunnya. Ya, tujuannya adalah untuk kembali merefresh setiap unit kerja dari masing-masing departemen agar lebih membudidayakan perilaku anti suap ya. Harapannya tentu saja sesuai tujuan goal dari perusahaan ya, untuk integrity ya, intinya kita semakin karena kita sudah bersertifikasi ISO, tentunya kita berharap semua sudah bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan, komitmen tetap berintegrasi, terus membudayakan perilaku anti suap ini di perusahaan.
Melalui pelatihan ini, PetroChina International Jabung Ltd berharap budaya kerja anti suap dapat diterapkan oleh seluruh karyawan dan menjadi teladan dalam menjaga integritas, serta mendukung terwujudnya sistem kerja yang bersih dan profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari demi mencapai goals perusahaan. Joko, TVRI Jambi melaporkan.